Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 481. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan ruang dalam jarak puluhan meter langsung membeku. Kerangka itu terkejut. Dia kemudian meraung dan tiba-tiba gelombang tak terlihat menyapu. Dan kehampaan di sekitar kerangka itu berangsur-angsur meredup dan hampir menghilang dalam kehampaan ini. Jika kamu bisa pergi, itu lelucon. Qinchen mencibir ingin melarikan diri dari tangan master formasi tingkat 9. Qinchen mengangkat tangannya, arai Tiangkong Wanjuan langsung ditampilkan untuk pertama kalinya. Itu langsung berubah menjadi formasi dunia besar yang benar-benar menutup dunia. Disusul dengan beberapa naga pembunuh yang keluar untuk bergegas menuju kerangka itu. Ini adalah naga pembunuh yang ditelan dari Gunung Tiandi. Kerangka iblis alien itu sangat ketakutan, dan manik-manik hitam pekatnya yang menonjol muncul di depannya, mengeluarkan cahaya hitam pekat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan pada saat yang sama, aura iblis alien naik seketika dan langsung menyelimuti tubuh Qinchen. Pada saat yang sama, sejumlah kekuatan keluar dari manik-manik hitam pekat, keluar dari selubung formasi, dan masuk ke tubuh Mu Changwu yang dikelilingi oleh semut pemakan ki dan serangga api. Ledakan, tubuh Mu Changwu penuh dengan energi jahat, rambut hitam melonjak, dan sejumlah besar semut pemakan ki dan serangga api tiba-tiba terguncang. Mu Changwu ini jelas mematuhi perintah dari kerangka tulang iblis alien ini. Ini tidak seperti dirasuki. Bagaimana Anda mengendalikannya? Qinchen mengerutkan kening tetapi tidak panik. Pedang kuno Banyue langsung didesak dan langsung bertarung dengan Mu Changwu. Mu Changwu memegang pedang hitam, bertarung dengan pedang kuno Banyue dan terus-menerus mendekati Qinchen. Tidak cukup. Qinchen mengangkat tangannya. Segera pedang guntur muncul di tangannya. Itu adalah pedang guntur surgawi yang diperoleh dari Peng Lei. Pedang guntur langit berubah menjadi cahaya guntur, dan kedua pedang kuno ini bergabung untuk menghadapi Mu Changwu dan segera menghentikan Mu Changwu sepenuhnya. Dikombinasikan dengan semut pemakan ki dan serangga api, Mu Changwu segera dikelilingi oleh kelompok ini, tidak dapat mendekati Qinchen. Setelah Qinchen menggunakan dua tentara kekaisaran ini, tangan kanannya menyala dan pedang kuno yang gelap muncul. Itu adalah pedang karat misterius. Setelah pedang karat misterius muncul, ada suara lolongan, seperti suara hantu menangis melolong di dunia. Dan kekuatan aneh muncul dari pedang karat misterius, membentuk resonansi khusus dengan dunia hitam ini. Pedang karat misterius. Qinchen terkejut. Mungkinkah pedang karat misterius itu berhubungan dengan dunia ini? Pikir Qinchen. Tetapi Qinchen tidak peduli untuk berpikir terlalu banyak, karena cakar tulang kerangka itu telah sampai kepadanya. Qinchen yang memegang pedang karat misterius langsung menebas. Dua kekuatan menakutkan langsung bertabrakan. Ledakan, sinar cahaya yang tak berujung bermekaran. Tulang besar kerangka tulang itu melayang di udara, tidak dapat bergerak. Dan aturan iblis alien yang terus-menerus melarikan diri darinya terus-menerus dikonsumsi. Kenapa? Bagaimana kamu melakukannya? Kerangka itu memandang Qinchen dengan kaget, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Karena menemukan bahwa ada juga jejak kekuatan aturan ras alien dalam aturan yang didesak oleh Qinchen. Dan ini benar-benar menekan kekuatannya. Ketika kerangka tulang itu dikejutkan, kuali kuno berputar dengan panik dan energi iblis yang tak berujung menyapu. Dengan ledakan segera menekan kerangka tulang itu. Di bawah tekanan kuali penekan iblis, kerangka tulang itu mengerang kesakitan. Qinchen tidak ingin membunuh iblis alien ini secara langsung, tetapi ingin menangkapnya dan mendapatkan rahasia tentang dunia hitam ini darinya. Jika kamu ingin merebut kursi ini, kamu, anak manusia kecil, benar-benar berani berpikir. Apakah menurutmu kursi ini hanya memiliki sarana ini? Kerangka itu meraung, mengangkat kepalanya, dan kekuatan tak terlihat langsung membungkus manik-manik hitam. Segera manik-manik hitam itu terbelah dan setetes darah hitam muncul di antara langit dan bumi.
Nak Kincen, hati-hati, ini adalah darah ahli suci yang kuat. Di dalam cakram Gyo Qiankun, Lao Yuan tiba-tiba berseru, suaranya bergemuruh karena kaget. Esensi darah dari ahli kuat di alam suci. Kincen bergetar dengan liar, bagaimana ini mungkin? Ahli kuat alam suci selalu menjadi legenda di benua Tianwu, tetapi sekarang inti dari ahli kuat alam suci benar-benar muncul. Begitu darah hitam ini muncul, aura yang menakutkan tiba-tiba terisi. Pada saat ini, Kincen sepertinya melihat kerangka iblis alien itu berdiri dengan bangga menatapnya dari ketinggian yang tak ada habisnya. Retakan, aura yang keluar dari darah hitam itu terlalu kuat. Secara langsung menyebabkan kekosongan berosilasi dan susunan besar yang dibentuk oleh susunan Tiankong Wanjuan langsung retak. Ini hanya setetes darah begitu kuat sehingga Kincen tidak tahan. Saya melihat mata kerangka itu berkedip, mulutnya terbuka dan darah ditelan ke perutnya. Ledakan, api hitam yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Kuali penekan iblis yang awalnya ditekan di atas kepalanya langsung terkejut dan terlempar. Nah, tunggu kematianmu. Kerangka tulang itu meraung, tetapi ada rasa sakit yang tak ada habisnya dalam suara itu. Tampaknya menelan darah hitam itu, keadaannya menjadi tidak terlalu baik. Jiwanya berfluktuasi dan berada dalam keadaan yang sangat tidak stabil. Ledakan, kerangka tulang itu langsung menghancurkan formasi yang dibentuk oleh arai Tiankong Wanjuan, dan dia langsung membumbung ke langit. Lao Yuan, Kincen meraung dan tiba-tiba melepaskan cakram Gyo Qiankun. Terdengar suara auman. Itu adalah monster besar yang tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Monster besar ini berwarna darah, itu sangat besar dan langsung muncul di langit. Itu adalah Lao Yuan. Cakar Lao Yuan menonjol keluar dan langsung menyapu. Ledakan, kedua cakar tajam bertabrakan. Kehampaan meledak secara langsung di dalam ledakan. Kerikil hitam di tanah terciprat dan kedua monster itu terbang keluar. Binatang sumber, bagaimana bisa ada binatang sumber di sini? Kata iblis alien itu dengan terkejut. Anak Kincen, iblis alien ini telah terluka parah sebelumnya, dan sekarang dia belum pulih dari lukanya. Dan darah alam suci memiliki waktu yang terbatas. Selama darah di tubuhnya habis, dia bisa ditangkap dengan mudah. Kata Lao Yuan seraya bertarung dengan iblis alien itu. Boom, boom, boom. Pertempuran antara kedua belah pihak ternyata berimbang dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Di saat iblis alien itu terkejut, tiba-tiba seringai datang dari wajahnya. Binatang sumber adalah mimpi buruk bagi iblis alien, tetapi itu juga merupakan peluang. Jie, Tuhan membantuku. Saya telah terjebak di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun sekarang ada binatang sumber di sini. Selama binatang sumber ini terbunuh, kemudian ia mengkonsumsi esensi dan asal binatang sumber ini. Basis kultivasi kursi ini pasti dapat dikembalikan ke puncaknya dalam satu gerakan. Pada saat itu mungkin kursi ini dapat memenuhi keinginan lama yang gagal dipenuhi oleh Master Iblis. Kata iblis alien itu, dia sangat gembira. Energi iblis yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Dengan darah mengerikan tersapu dalam sekejap. Hahaha, iblis belaka, berani melawan di depan orang tua ini. Lao Yuan terkejut, langsung mencibir dan membunuh. Cahaya berdarah mekar, berubah menjadi kekuatan aturan yang tak ada habisnya untuk menekannya. Namun ketika bertabrakan dengan iblis alien itu, Lao Yuan terkejut, karena setetes darah hitam itu memiliki penekanan terhadapnya. Ledakan, kedua belah pihak bertarung dengan liar. Pada awalnya, Kincen menghela napas lega, tetapi pada saat ini dia terkejut. Lao Yuan tidak bisa memenangkan lawan untuk sementara waktu, bagaimana ini mungkin? Namun saat berikutnya, Kincen menyadari bahwa Lao Yuan tidak dapat menjatuhkan lawan itu karena setetes darah hitam itu. Hanya setetes darah yang telah diawetkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dapat menekan Lao Yuan. Siapakah pemilik darah ini? Kata Kincen, dia terkejut, tetapi gerakan di tangannya terus bergerak. Garis keturunan guntur dilepaskan secara ekstrim. Kincen langsung berubah menjadi cahaya guntur, memegang pedang karat misterius dan membunuh seketika. Hahaha, bocah manusia kecil, kamu benar-benar datang untuk bersenang-senang, bunuh kamu dulu. Kata iblis alien. Ledakan, telapak tangan hitam pekat tiba-tiba bergemuruh. Dengan telapak tangan ini, kekosongan tubuh Kincen dipadatkan, seolah-olah menghadapi raksasa yang tak terkalahkan. Tekanan yang mengerikan membuat hati Kincen bergetar.
Setelah menelan setetes esensi darah itu, kekuatan ras iblis alien ini telah meroket beberapa kali, setidaknya menyentuh ambang alam suci. Pada saat kritis, hati Qin Chen bergetar dan dia tidak peduli tentang hal lain, dan dengan keras memacu pedang karat misterius itu, memicu kekuatan misterius yang ada pada pedang karat misterius. Bergemuruh, pedang karat misterius seperti hidup kembali dalam sekejap, dan cahaya hitam yang menyilaukan mekar dari pedang. Dan kekuatan yang menakutkan meledak muncul darinya. Kali ini setelah mengaktifkan pedang karat misterius, Qin Chen tidak mengendalikan pikirannya. Sebaliknya, pedang karat misterius itu bergetar hebat, seolah-olah dia merasakan sesuatu yang membuatnya sangat bersemangat. Potong. Dengan terkekeh cahaya pedang menyala, dan telapak tangan iblis alien itu tiba-tiba dipotong oleh pedang karat dan dipelintir menjadi kehampaan. Telapak tangan yang terpotong itu pecah berkeping-keping, dan jejak aura hitam pekat keluar. Itu adalah jejak kekuatan yang terkandung dalam tetesan darah suci itu. Pedang karat misterius mekar dengan cahaya hitam, dan jejak kekuatan suci itu ditarik dan benar-benar ditelan oleh pedang karat misterius. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat Qin Chen tertegun. Darah suci ini memiliki efek penekanan kepada Lao Yuan, tetapi pedang karat misterius sebenarnya memiliki pengendalian yang lebih besar pada darah suci. Setelah menelan jejak kekuatan esensi dan darah itu, keinginan yang kuat muncul kembali di pedang karat misterius, seperti orang yang telah kelaparan. Pedang karat misterius itu terlalu misterius, itu hampir membunuh Qin Chen beberapa kali. Tetapi kali ini, Qin Chen terus mendesaknya. Jika di lain waktu, Qin Chen mungkin masih sedikit takut, tetapi saat ini Qin Chen tidak terlalu peduli tentang itu. Qin Chen seperti kilat bergegas ke iblis alien itu dan dengan cepat mengayunkan pedang karat misterius, menebas kerangka tulang itu. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah darah orang dewasa itu, bagaimana bisa ditelan? Raungan keras terdengar dan wajah ras iblis alien itu melonjak ketakutan melihat tubuhnya yang terus-menerus dipotong. Dia ingin mundur dengan tergesa-gesa, tetapi sudah terlambat. Ledakan. Lao Yuan bergegas maju dan menekannya sampai mati, tidak bisa melarikan diri sama sekali. Pada saat yang sama, kuali penekan iblis juga berputar dan menekan iblis alien itu bersama dengan Lao Yuan. Setelah mengalahkan iblis alien itu, Qin Chen segera menangkap iblis alien itu dan dengan cepat membawanya ke dalam cakram Giok Qian Kun. Di dalam cakram Giok Qian Kun, Qin Chen dengan cepat meremas tangannya dan serangkaian kekuatan jiwa yang tak terlihat menyebar menyelimuti iblis alien itu. Anak kecil, kamu benar-benar ingin mencari jiwaku. Iblis alien itu langsung memahami pikiran Qin Chen dan dia tercengang sesaat. Ras manusia kecil ingin mencari jiwa iblis aliennya. Apa leluconnya ini? Iblis alien itu melawan dengan putus asa. Tetapi saat berikutnya, Lao Yuan juga muncul di dalam cakram Giok Qian Kun bersama Mu Changwu. Nak Qin Chen, apakah kamu ingin mencari jiwa iblis alien itu? Saya akan membantumu, kata Lao Yuan. Dia langsung mengalirkan kekuatannya. Segera, iblis alien itu berhenti bergerak sesaat dan jiwanya jatuh ke dalam kebingungan. Qin Chen menarik napas dalam-dalam dan teknik terlarang jiwa surgawi ditampilkan. Serangkaian pesona jiwa yang menyilaukan bertahan di sekelilingnya dan dengan cepat berubah menjadi lingkaran cahaya, membungkus iblis alien dan mulai meresap ke dalam jiwanya. Kemudian di pikiran Qin Chen muncul beberapa adegan satu demi satu. Itu hanya beberapa kenangan di benak iblis alien itu. Berhasil. Qin Chen sangat gembira dan mulai membaca ingatan di benak iblis alien ini sedikit demi sedikit untuk memahami asal-usul tanah iblis kuno ini. Gambar-gambar itu tercetak di pikiran Qin Chen. Segera tubuh Qin Chen berangsur-angsur bergetar, wajahnya menjadi pucat dan jiwanya melonjak hebat. Waktu berlalu, setelah sekitar sebatang dupa, Qin Chen menyemburkan seteguk darah. Matanya terbuka, matanya dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya. Seolah-olah dia telah melihat suatu peristiwa yang menakutkan, tubuhnya sedikit gemetar. Ternyata masih ada rahasia seperti itu di dalam kelahiran lautan guntur. Ahli kuat dari surga. Ternyata seperti ini. Gumam Qin Chen dengan takjub. Wajahnya menjadi pucat, darah terus mengalir dari sudut mulutnya dan pikirannya pusing. Ini adalah dampak dari pencarian paksa jiwa orang kuat yang jiwanya melampaui dirinya sendiri. Lao Yuan, iblis ini akan diserahkan kepadamu. Setelah mengatakan itu, Qin Chen segera mengeluarkan beberapa pil dan mulai memulihkan diri. Di saat yang bersamaan, Lao Yuan juga langsung menelan iblis alien itu dalam satu gigitan.
Iblis alien kuno seperti itu jelas merupakan tonik yang sangat besar bagi Laoyuan. Setelah ditelan, basis kultivasi Laoyuan pasti akan ditingkatkan sedikit lagi. Sementara Qin Chen sedang dalam masa penyembuhan, avatar Qinmo dan Peng Chang'an juga telah tiba di depan 3 jalan bercabang. Menatap ketiga jalan bercabang di depannya menunjukkan ekspresi yang dalam. Tidak lama setelah Qinmo menghilang di ujung jalan, sesosok lain jatuh di depan 3 jalan bercabang. Orang ini mengenakan jubah hitam, penampilannya ditutupi dan ada energi iblis samar yang tertinggal di tubuhnya. Orang ini adalah Chen Sisi. Chen Sisi datang ke Laut Guntur untuk menekan energi iblis yang ada di tubuhnya. Tetapi siapa yang tahu bahwa karena perubahan abnormal di Laut Guntur, Chen Sisi tidak pernah menekan energi iblis di tubuhnya, melainkan energi iblis di tubuhnya menjadi semakin kuat. Napas yang menarikku sepertinya adalah jalan di tengah, gumam Chen Sisi. Namun sosok punggung yang dia lihat sebelumnya muncul di benaknya lagi. Meskipun dia yakin Qin Chen telah jatuh, dia tidak tahu mengapa dia akan selalu memikirkan sosok itu. Seolah-olah Qin Chen ada di sini. Apakah itu benar-benar hanya ilusi? Chen Sisi menggelengkan kepalanya dengan pahit. Selanjutnya Chen Sisi langsung memasuki jalan di tengah dari pertigaan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.